Krustasea. Apa yang kalian ketahui dari kata itu? Atau bahkan kalian belum tahu apa-apa dari kata itu? Hai teman semua, gimana keadaannya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita masuk ke inti videonya nih, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Muftiani Fayan Rahayu, biasa dipanggil Fawen. Dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama teman aku loh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Ali Hussein Ibrahim dari kelas 10 IPA 3, bisa dipanggil Husein. Kali ini kita akan membahas tentang Krustasea. Jadi, lewat video kali ini kita akan ngejelasin pengertian, ciri-ciri, klasifikasi, sistem reproduksi, struktur dan fungsi tubuh dari Krustasea. Dan yang terakhir, ada peranan Krustasea dalam kehidupan. Gimana? Tambah penasaran ya sama Krustasea? Ya udah, kita bahas bareng aja yuk. Krustasea berasal dari bahasa Latin yakni krusta yang berarti cangkang atau hewan bercangkang. Krustasea ini merupakan arthropoda yang memiliki eksoskeleton berupa kulit tubuh atau kutikula yang keras. Spesies ini memiliki jumlah hingga mencapai lebih dari 52.000 spesies yang telah terdeskripsikan. Dan kelompok ini sering disebut sebagai salah satu subfilum. Sekelompok hewan ini mayoritas pada habitatnya hidup di air, yaitu air tawar dan air laut. Contoh dari spesies ini yang paling umum adalah udang dan piting. Ciri-ciri dari Krustasea pada umumnya yaitu: yang pertama, mempunyai eksoskeleton yang keras. Kedua, pada umumnya perkembangan Krustasea melalui fase alfa. Ketiga, habitat terutamanya yaitu di air tawar dan di air laut dan beberapa di darat. Keempat, sistem pencernaan dimulai dari mulut, lalu ke tenggorokan, setelah itu ke perut, lalu ke usus, dan yang terakhir ke anus. Yang kelima, yakni bernafas dengan insang, dan yang terakhir sistem sirkulasinya terbuka. Klasifikasi Krustasea dibagi menjadi dua subkelas. Yang pertama ada Entomostraka atau udang-undangan rendah. Entomostraka umumnya berukuran kecil dan merupakan zooplankton yang banyak ditemukan di perairan laut atau air tawar. Golongan hewan ini biasanya digunakan sebagai makanan ikan, seperti contohnya adalah Ordocopepoda, Cladocera, Ostrocoda, dan yang terakhir ada Amphipoda. Yang kedua ada Malacostraka atau udang-undangan besar. Malacostraka umumnya hidup di laut dan pantai. Yang termasuk ke dalam Malacostraka adalah Ordodecopoda dan Isopoda. Contoh dari spesies ini yaitu ada udang windu atau Paneus, ada udang galah atau Macrobensium rosenbergi, lalu ada rajungan atau Neptunus pelagisius, dan yang terakhir ada kepiting atau Portunus secdentalus. Namun, untuk sistem klasifikasi sekarang, Krustasea terbagi menjadi 6 kelas. Yang pertama ada Remipedia. Remipedia merupakan udang purba yang hidup di perairan yang gelap. Tubuh Remipedia berukuran sekitar 30 mm, terdiri atas kepala atau sepal dan badan yang memanjang atau trunk dengan 32 ruas. Hanya terdapat 22 spesies Remipedia. Salah satu contohnya yaitu Splenectes atlantida.
Yang kedua ada Brachiopoda. Brachiopoda ini hidup di air tawar. Jumlah segmen tubuh dan appendage atau bagian-bagian tubuh luar sangat bervariasi. Maksila tereduksi atau tidak ada dan memiliki kaki berbentuk seperti daun. Salah satu contohnya yaitu Artemia salina. Lalu yang ketiga ada Ostracoda. Ostracoda memiliki tubuh berukuran kecil antara 0,2 sampai 30 mm. Berbentuk bulat atau lonjong, ruas-ruas tubuh tampak tidak jelas dan memiliki antena yang panjang sebagai alat untuk berenang. Ostracoda memiliki karapas berkeping dua yang menyatu di bagian dorsal. Ostracoda merupakan herbivore, karnivor, predator, dan pemakan detritus. Terdapat sekira 13.000 spesies Ostracoda yang masih hidup. Salah satu contohnya yaitu seperti Azygosipridina lowri. Keempat ada Cephalocarida. Cephalocarida merupakan udang-udangan kecil paling primitif yang masih hidup sampai sekarang. Ciri-ciri dari spesies ini diantaranya panjang tubuhnya sekitar 2-4 mm, maksila atau rahang atas tidak berkembang, pemakan detritus, sebagai bentos di sedimen lumpur atau pasir laut yang kedalamannya hingga 1.500 meter, dan bersifat hermafrodit. Terdapat 4 genus Cephalocarida, salah satu contohnya yaitu Lictiela monitae. Selanjutnya ada Maxillopoda. Maxillopoda memiliki tubuh yang berukuran kecil kecuali teritip atau bernasel. Tubuh Maxillopoda pendek, terdiri atas bagian kepala dengan 5 ruas, bagian dada dengan 6 ruas, bagian perut dengan 4 ruas, dan sebuah telson. Maxillopoda ada yang memiliki karapas dan ada yang tidak memiliki karapas. Salah satu contoh dari Maxillopoda yaitu Clipcosbicus pidatus. Dan yang terakhir ada Malacostraca. Malacostraca merupakan krustasea dengan jumlah anggota paling banyak karena terdapat lebih dari 25.000 spesies. Ciri dari spesies ini yaitu memiliki tubuh yang terdiri atas 5 ruas kepala, 8 ruas dada, 6 ruas perut, kecuali Leptostraca yang memiliki 7 ruas dan sebuah telson. Karapas menutupi toraks atau traduksi, serta kepala dan dada bersatu membentuk cephalotoraks. Salah satu contohnya yaitu Alisella gigantea. Reproduksi utama pada krustasea adalah secara seksual, yang umumnya dioecious, namun beberapa parasit dan sebagian besar teritip yang sulit ditemukan pasangan bersifat hermafrodit simultan menjadi jantan dan betina pada waktu bersamaan. Struktur dan fungsi tubuh krustasea. Tubuh krustasea terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala dada yang menyatu atau yang biasa disebut sebagai cephalotoraks dan perut atau badan belakang yang biasa disebut sebagai abdomen. Bagian cephalotoraks dilindungi oleh kulit keras yang disebut sebagai karapas dan 5 pasang kaki yang terdiri dari 1 pasang kaki capit atau seliped dan 4 pasang kaki jalan atau periopod. Selain itu, di cephalotoraks juga terdapat sepasang antena. Sementara pada bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki renang atau peleopod dan di bagian ujungnya terdapat ekor atau telson. Pada udang betina, kaki di bagian abdomen juga berfungsi untuk menyimpan telurnya. Sistem pencernaan krustasea dimulai dari mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung, setelah itu ke usus, dan yang terakhir ke anus. Sisa metabolismenya akan diekspresikan melalui sel api. Sistem saraf krustasea disebut sebagai sistem saraf tangga tali, di mana ganglion, kepala atau otak terhubung dengan antena sebagai indera peraba, mata sebagai indera penglihatan, dan statosista sebagai indera keseimbangan. Hewan-hewan krustasea bernapas menggunakan insang yang melekat pada anggota tubuhnya, dan sistem peredaran darah yang dimilikinya adalah sistem peredaran darah terbuka.
di mana oksigen masuk dari air ke pembuluh insang, sedangkan karbon dioksida berdifusi dengan arah berlawanan. Oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Golongan hewan ini bersifat biesis atau ada jantan dan betina, dan pembuahan berlangsung di dalam tubuh betina atau yang biasa disebut sebagai fertilisasi internal. Untuk dapat menjadi dewasa, larva hewan akan mengalami pergantian kulit atau ekdisis secara berkali-kali. Peranan krustasea dalam kehidupan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Peranan krustasea yang menguntungkan diantaranya: yang pertama, sebagai sumber makanan yang mengandung protein hewani tinggi, misal udang windu, rajungan, kepiting. Yang kedua, sebagai zooplankton, yaitu menjadi sumber makanan ikan. Lalu, peranan krustasea yang merugikan antara lain: yang pertama, ada ketam air tawar yang memakan batang padi yang masih muda. Yang kedua, merusak pematang sawah atau saluran irigasi yang biasanya dilakukan oleh ketam. Yang ketiga, sebagai parasit pada ikan atau kura-kura, misalnya anggota Cirripedia dan Copepoda. Yang terakhir, merusak galangan kapal, misal anggota Isopoda. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu krustasea? Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan. Apabila kita ada salah kata, kita mohon maaf ya. Terima kasih dan sampai jumpa.